Shalom adik-adik, puji syukur kepada Tuhan kita dapat bersama kembali untuk beribadah sekolah minggu. Mari sebelumnya kita pujikan Bapakku datang padamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu dan rahmat-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama kembali untuk beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah pada hari ini, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur hanya. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan dengan pujian Ku istimewa. Tapi
Perhatian matanya istimewa. Yesus mengasihiku dan jalan dalam hidupku dan jadikan istimewa, dan jadikan istimewa, dan jadikan istimewa. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat bersama-sama kembali untuk beribadah kembali Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau memberikan dan mencikan tangan-tangan yang memberikannya Tuhan dan mulanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari sebelumnya kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semuanya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semuanya, dan menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik sudah memuliakan nama Tuhan, adik-adik sudah menyembah Tuhan, adik-adik juga sudah bercinta kasih Tuhan lewat persembahan adik-adik juga ya. Nah, pagi ini kita mau bersama-sama belajar mendengarkan sabda firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau ambil judul yaitu Petrus membangkitkan Dorcas atau Tabita, yang diambil di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Nah, sebelum kita membacanya, kita mau melihat dulu film atau ringkasan cerita mengenai Tabita ini dan Petrus. Ya, adik-adik melihat. Petrus membangkitkan Tabita. Sumber dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope, ada seorang perempuan murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal.
Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, jadi sudah melihat video yang tadi ya tentang Tabita dan Petrus. Adik-adik biasanya mendengarkan cerita tentang siapa Tuhan Yesus yang menyembuhkan atau membangkitkan orang mati oleh Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana murid Tuhan Yesus yang boleh membangkitkan orang mati. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus boleh turun kepada murid-muridnya ini diperkenankan ke Tuhan untuk apa? Untuk mengabarkan Injil ke kota lain, ke seluruh dunia istilahnya, ke seluruh dunia untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, salah satu muridnya yaitu siapa? Petrus. Petrus merupakan salah satu murid kesayangan dari Tuhan Yesus. Nah, si Petrus ini melakukan perjalanan yaitu di kota di kota Lida. Di kota Lida ini dia boleh menyembuhkan orang sakit yang bernama Eneas. Nah, di kota Lida ini di sebelahnya ada sebuah kota di sebelah Lida ya. Itu ada kota yaitu kota Yope. Di kota Yope ini ada salah satu murid Tuhan yang bernama Tabita atau Dorcas. Tabita ini mempunyai watak atau pribadi yang sangat baik. Dia boleh membantu semua orang yang kesusahan. Dia ringan tangan, dia baik hati, dia mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Dia mau memberikan baju, membuat baju untuk orang-orang yang membutuhkan. Dia istilahnya ringan tangan, mau membantu semua orang. Karena sikapnya yang baik ini, banyak orang-orang yang suka kepada si Tabita ini. Tapi suatu waktu Tuhan izinkan si Dorcas atau Tabita ini menjadi sakit dan akhirnya dia meninggal. Bagaimana sikap orang-orang yang di sebelahnya atau tetangganya? Mereka sangat kehilangan, terutama saudara-saudaranya sangat kehilangan sosok wanita yang baik hati ini. Kenapa orang yang baik hati ini harus meninggal? Kenapa orang yang suka menolong ini harus meninggal? Mereka sangat bersedih hati. Lalu mereka mendengarkan cerita bahwasanya ada salah satu murid Tuhan Yesus yang singgah di Lida di sebelah kota mereka. Mereka memanggil Petrus untuk datang ke tempatnya si Tabita ini. Lalu Petrus dengan semangatnya akan mendengarkan cerita tentang Tabita yang baik hati ini, dia lalu pergi ke kota Yope bersama orang-orang ini. Dia masuk ke rumahnya si Tabita. Dia datang ke tempatnya Tabita disemayamkan atau ditidurkan. Pada waktu itu, setelah dia melihat Tabita yang terbujur kaku berupa mayat ya,
dia berdoa dan berlutut kepada Tuhan, berdoa dan berlutut kepada Tuhan untuk apa? Bisa memberikan mukjizat kepada Tabita. Dan Tabita ini akhirnya apa? Dengan 1-2 kata di ayat 40 ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat 40, Tabita bangkitlah. Dengan 2 kata ini, lalu Tabita akhirnya apa? Akhirnya bangkit. Dia boleh bangkit di antara orang mati. Lalu dia turun dari tangga itu, dari ruangan yang dia semayamkan itu, dia turun. Dia bertemu dengan sanak saudaranya dan tetangganya. Mereka bersuka cita karena apa? Si Dorcas, orang yang baik hati ini, boleh disembuhkan oleh Petrus dengan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan lewat doa yang dipanjatkan oleh si Petrus ini. Nah, adik-adik, di saat-saat sekarang ini kita memang sangat butuh akan apa? Mukjizat dari Tuhan. Dimana pada akhir-akhir ini adik-adik bisa dilihat di TV, mungkin ya, di TV, di lingkungan adik-adik, di sekitar adik-adik, dimana apa? Mungkin salah satu saudara, orang tua diperkenankan Tuhan untuk sakit kena pandemi ini, adik-adik harus di rumah, adik-adik tidak boleh keluar, tidak boleh bergerak bebas, tapi adik-adik harus bersyukur pada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menyembuhkan. Dimana adik-adik bisa dibilang adik-adik kalau dulu boleh berlari-lari ke sana ke sini, boleh ke tempat tetangga, boleh main kemana-mana, boleh bergaul. Tapi sekarang apa? Harus kemana-mana memakai apa? Harus memakai masker. Tidak bisa bergerak bebas. Tetapi di masa-masa pandemi ini kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus semakin rajin untuk memuliakan nama Tuhan. Di sewaktu itu Mbak Lia, anak-anak Mbak Lia itu juga sama, pernah merasakan harus di rumah terus. Di waktu suami Mbak Lia harus sakit dan harus isolasi di rumah, Mbak Lia sama anak-anak juga harus isolasi di rumah eyangnya. Itu juga tidak bisa kemana-mana, nggak bisa beraktivitas, tetapi apa, di rumah saya di rumahnya neneknya Tania Talia, kami bertiga bersuka cita. Kami bersuka cita di rumah, kami menyanyi-nyanyi di rumah. Nah, itu biar hati ini menjadi senang, jadi melupakan kita harus di rumah saja itu, jadi tidak ada rasa sedih. Nah, adik-adik juga seperti itu. Adik-adik kalau dengan hati yang gembira, kita boleh memuliakan nama Tuhan, niscaya badan kita pasti akan sehat. Nah, itu adik-adik, kita adik-adik harus tetap semangat di masa pandemi ini, dan ingat 5M ya, harus selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, tidak bergerombol. Ingat loh adik-adik ya, kalau keluar rumah dan bertemu dengan teman atau saudara, memakai masker, dibiasakan memakai masker. Kalau mau copot ya di rumah saja, gitu ya. Nah, untuk ayat hafalannya untuk kali ini adik-adik bisa dibaca di Yohanes 11 ayat 40b. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ini adik-adik, kita harus garis bawahi ini. Kalau engkau percaya, kalau kita percaya dengan iman percaya kita, pasti kemuliaan Tuhan itu pasti datang di sekitar kita. Amin. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Memang Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan yang kami rindukan, sentuhan-Mu yang kami rindukan Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, sampai hari ini kami boleh menghirup udara segar Tuhan, kami boleh bernafas karena itu anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang kiranya ada di rumah Tuhan. Engkau berikan mereka sukacita dan sejahtera Tuhan, sehingga mereka dapat melalui hari ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu.
Terima kasih juga Tuhan, Kau berkati akan orang tua mereka Tuhan, berikan berkat kedamaian buat mereka, berkat untuk pekerjaan mereka Tuhan. Engkau sertai mereka Tuhan dalam mendidik anak-anaknya Tuhan, menjadi anak-anak yang yang berkat buat semuanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik sekalian. Sebentar kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Atas berkat-Mu kami dapat beribadah bersama-sama. Kami muji dan memuliakan nama-Mu, berikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Engkau memberkati firman yang ada dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semuanya Tuhan. Sebentar kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kau yang berkati adik-adik sekalian, setiap aktivitas maupun kegiatan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.